Bab 966 Wajah Sejati. Segala sesuatu yang terjadi di luar kota Pangeran Ketujuh jelas terlihat oleh para ahli di 3 kota warisan surga lainnya dan 3 pangeran di luar. Mereka tidak terlalu jauh, dan hukum kematian dari orang berjubah hitam mengguncang hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Karena kemunculan orang berjubah hitam, keunggulan Pangeran ke-9 langsung hancur, dan mereka harus mundur. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng menyingkirkan binatang buasnya tepat waktu, binatang tingkat raja yang normal akan langsung terbunuh oleh kekuatan kematian. Orang berjubah hitam ini terlalu menakutkan. Pasukan ketiga pangeran di luar terdiam sebelum seorang kaisar berseru. Anda hanya bisa menyalahkan bahwa Zhao Feng membuat terlalu banyak musuh. Sui Yuan mulai menertawakan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh orang berjubah hitam itu bahkan membuat 2 tuan suci dari tim Pangeran Ketujuh sangat waspada. Ini berarti Zhao Feng pasti akan mati. Untungnya, kami tidak mengundang Pangeran ke-9. Pangeran kedua merasa beruntung. Jelas sekali bahwa target orang berjubah hitam itu adalah Zhao Feng, dan hukum kematiannya terlalu kuat. Mereka melawan semua makhluk hidup, terutama jiwa. Setiap gelombang kejut kekuatan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Di tembok kota Pangeran ke-8. Siapa orang berjubah hitam itu? Yu Lenghua bergumam. Bahkan para penguasa suci tidak berani sombong terhadap orang berjubah hitam yang mengendalikan hukum kematian. Kaisar kematian seharusnya sudah mati. Pangeran ke-8 dan Luo Zun tercengang. Untuk bisa mengendalikan kekuatan kematian yang begitu kuat, mereka hanya bisa memikirkan Kaisar Kematian, yang memiliki mata kematian. Zhao Feng tidak akan kalah. Yu Tianhao melihat tim Pangeran ke-9 dan orang berjubah hitam yang bergerak ke kejauhan. Terlepas dari semua orang di makam kekaisaran dikejutkan oleh kekuatan orang berjubah hitam, semua orang di istana kekaisaran juga tercengang. Zhao Feng, tidak bagus. Dewa suci jiwa kegelapan dari tim Pangeran Ketujuh telah datang juga. Hati Ying Tua bergetar ketika dia melihat seberkas cahaya gelap terbang dari kejauhan. Pada saat yang sama, satu-satunya mata tertuju pada orang berjubah hitam itu, dan ekspresinya berubah. Mereka semua meninggalkan kota warisan surga Pangeran Ketujuh, tetapi orang berjubah hitam ini masih mengejar mereka. Orang harus tahu bahwa tim Pangeran ke-9 memiliki 8 orang. Meskipun mereka mungkin tidak kuat secara individu, mereka dapat dengan mudah menghabisi orang berjubah hitam jika mereka bekerja sama. Namun, orang berjubah hitam itu tampak seolah-olah dia tidak takut, dan dia benar-benar mengabaikan semua orang selain Zhao Feng. Dia kemungkinan besar memiliki kartu tersembunyi yang memungkinkan dia untuk mengabaikan anggota lain dari tim Pangeran ke-9. Sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi seberkas kilat merah dan memisahkan diri dari tim Pangeran ke-9, bergerak beberapa mil jauhnya. Pada saat yang sama, suara Zhao Feng terdengar di benak anggota tim Pangeran ke-9, "Aku akan menyerahkan jiwa kegelapan Dewa Suci kepadamu." Baik, Pangeran ke-9 dan timnya setuju. Dari sudut pandang mereka, orang berjubah hitam itu bahkan lebih kuat dari jiwa kegelapan Dewa Suci, terutama karena dia mengendalikan kekuatan kematian dan mereka tidak memiliki apa-apa untuk melawannya. Ying Tua tahu apa yang dimaksud Zhao Feng. Mereka tidak bisa membiarkan orang berjubah hitam dan Secret Lord Dark Soul bekerja sama. Ketujuh dari mereka cukup untuk menghentikan jiwa kegelapan Dewa Suci. Mereka hanya berharap tidak ada kecelakaan yang terjadi pada Zhao Feng. Bayangan instan kematian, orang berjubah hitam berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan dengan cepat mengikuti Zhao Feng. Zhao Feng, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara mengerikan orang berjubah hitam itu seperti belatung yang menempel di tulang seseorang saat terdengar di belakang punggung Zhao Feng. Hati Zhao Feng terasa berat. Bayangan instan kematian adalah teknik yang digunakan Kaisar Kematian di masa lalu juga, tetapi kultivasi orang berjubah hitam telah mencapai tingkat kuasi suci Lord, dan hukum kematiannya bahkan lebih kuat. Zhao Feng tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakan Flash Spatial Lightning Wings. HMPH. Siapa bilang aku akan lari? Zhao Feng hanya meninggalkan kelompok Pangeran ke-9 sehingga orang berjubah hitam dan jiwa kegelapan Dewa Suci tidak akan dapat bekerja sama. Selanjutnya, dia akan membunuh orang berjubah hitam tidak peduli apa identitas aslinya. Zhao Feng tiba-tiba berhenti dan menatap orang berjubah hitam dengan mata berapi-api. HMPH, seperti dulu, Anda tidak tahu apa itu hidup dan mati. Orang berjubah hitam itu tertawa dingin saat Intent of Death-nya menutupi Zhao Feng.
Garis darah-darah iblis matahari dalam tubuh Zhao Feng mulai terbakar, dan api seperti kaca menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang api yang mengerikan membakar Intent of Death di dekatnya. Zhao Feng berubah menjadi bola api dan kilat dan menembak ke arah orang berjubah hitam itu. Dia pertama kali menemukan wajah asli dari orang berjubah hitam ini. Saat ini, dia hanya menebak bahwa dia adalah Kaisar Kematian. "Oh, Anda tampaknya telah mendapatkan garis keturunan yang layak," kata orang berjubah hitam itu. Garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna berada di peringkat 10 besar di antara garis darah Imperial Dao, dan orang berjubah hitam jelas bisa merasakan ini, tetapi dia bertindak seperti dia masih tidak peduli. Zhao Feng, yang dikelilingi oleh petir merah, bentrok dengan Skite of Death orang berjubah hitam itu. Garis darah Blood Devil Sun yang sempurna langsung menyulut orang berjubah hitam, tetapi api merah segera padam oleh gelombang Death Intent. Intent of Death membunuh segalanya. Bahkan api yang kuat pada akhirnya akan padam. Mata Zhao Feng terfokus. Dia sudah berharap sebanyak ini. Jika Secret Lightning Body-nya telah mencapai level 6, efek penyalaan dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna mungkin tidak akan terlalu banyak diimbangi. Namun, Zhao Feng sangat terkejut dengan satu hal, efek gaya hidup dari garis keturunan Blood Devil Sun tampaknya tidak bekerja terlalu banyak. Dalam sekejap barusan, garis keturunan darah iblis matahari Zhao Feng yang sempurna tidak berhasil menyerap esensi darah dari tubuh orang berjubah hitam itu. Hanya sebagian dari Yuan Qi-nya yang terserap. Ketika Zhao Feng terlalu dekat dengan orang berjubah hitam, kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya terkikis oleh Intent of Death. Sungguh tubuh yang kuat, dan kekuatan petir. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut. Kekuatan petir ini sepertinya bisa menahan niat kematiannya. HMPH, Zhao Feng mencibir dengan dingin dan mengedarkan tubuh petir suci miliknya. Pada saat yang sama, dia benar-benar melepaskan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna dan melemparkan kepalan petir merah. Zhao Feng tidak bodoh. Mengapa dia bertarung melawan orang berjubah hitam secara langsung ketika dia mengendalikan Intent of Death? Dia telah menggabungkan sejumlah besar petir kuno dari alam mimpi kuno ke dalam tubuh petir suci, dan petir kuno ini mampu melawan kembali niat kematian sampai tingkat tertentu. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya mulai memudar. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya niat kematian. HMPH, Zhao Feng, kamu akan mati hari ini. Petik 2. Metode Zhao Feng yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membuat orang berjubah hitam itu mengingat sesuatu, dan dia menderu dalam kemarahan. Intent of Death mulai membentuk bidang kegelapan. Lapangan kekuatan kematian. Kekuatan kematian di dalam bidang itu seperti tinta hitam karena membunuh semua kekuatan kehidupan di dalamnya. Bahkan surga bumi Yuan Qi diserap dengan paksa. Saat medan kekuatan kematian muncul, Zhao Feng merasakan kekuatan hidupnya mengalir lebih cepat. The Death Force Field membatasi pelepasan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari Zhao Feng, dan itu melepaskan gelombang tolakan. Zhao Feng memiliki ekspresi yang jelek. The Death Force Field juga merupakan teknik rahasia Kaisar Kematian. Zhao Feng menggunakan sayap petir merah untuk mundur. Gelombang Death Intent yang menakutkan mendarat di tempat Zhao Feng hanya berdiri, menelan daerah itu. Zhao Feng, mati! Intent of Death yang lebih kuat muncul di sekitar tubuh orang berjubah hitam itu seperti hantu jahat yang melayang di udara. Semua kekuatan kehidupan dan Yuan Qi dalam beberapa mil dilahap dan memasuki Skite of Death orang berjubah hitam itu. Alis Zhao Feng berkerut saat dia menjaga jarak dari orang berjubah hitam itu. Kekuatan hidup di dalam tubuh Zhao Feng mulai memudar lebih cepat menghadapi niat kematian yang begitu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa mata kiri Zhao Feng telah berevolusi dan dia sekarang memiliki tubuh jiwa petir kesengsaraan dewa, bahkan jiwanya mungkin telah layu melawan kekuatan ini. Pada titik ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh orang berjubah hitam dengan mudah melampaui para penguasa suci yang normal, dan itu melawan jiwa. Bahkan Secret Lord Sharp Edge tidak berani mendekat. Orang berjubah hitam itu menebas ke depan dengan Skite of Death, dan bulan sabit hitam sepanjang beberapa puluh meter menyapu Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng tetap sama seperti kekuatan lightning kuno dan terpencil yang terpancar darinya dan bergabung ke udara. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan dunia kecilnya untuk bertarung. Dunia kecil yang bisa menyatu dengan dimensi kuno ini? Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut. Satu harus tahu bahwa bahkannya Little World tidak dapat bergabung menjadi dimensi ini.
Paling banter, dia hanya bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu memiliki efek yang sama dengan Death Force Field. Kekuatan orang berjubah hitam itu sedikit ditekan oleh Little World of Wind Lightning milik Zhao Feng. Serangan orang berjubah hitam itu melemah karena dunia kecil Zhao Feng, tetapi bulan sabit hitam masih mengambil sebagian dari kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya. Sialan, kalau terus begini, tubuh petir suci dan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna akan mulai melemah. Zhao Feng merasa gelisah untuk pertama kalinya. Saat itu, niat kematian Kaisar Kematian sebagian besar hanya membalas jiwa, dan Zhao Feng mampu menolaknya dan membunuh Kaisar Kematian dengan mengandalkan mata dewanya. Namun, intent of death yang diberikan oleh orang berjubah hitam ini melawan jiwa dan dunia fisik. Jika ini terus berlanjut, Zhao Feng bahkan mungkin tidak akan mampu mempertahankan tubuh petir suci miliknya. Ketegasan melintas di mata Zhao Feng. Serangan iblis darah. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna semaksimal mungkin karena kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat memudar. Api seperti kaca di sekitar tubuh Zhao Feng meluas, dan suara api yang berderak bisa terdengar. Gambar matahari merah darah dengan pusaran air berputar di tengah muncul di belakangnya. Kilatan ruang sayap petir, Zhao Feng terbang ke udara dan menggunakan Blood Devil Charge, dan dia menggunakan sayap untuk mendorong dirinya ke bawah. Dengan tambahan dunia kecilnya, ini adalah serangan terkuatnya. Dia seperti meteor yang menyala, dan dia mengeluarkan tekanan api dan petir yang menakutkan saat dia menyerang orang berjubah hitam di tengah medan kekuatan kematian. Serangan ini adalah serangan terkuat Zhao Feng. Serangan ini akan mengungkapkan wajah aslimu. Bab 967 Tubuh Abadi Samsara. Serangan ini akan mengungkapkan wajah aslimu. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilakukan Zhao Feng. Itu berisi api dari petir angin, tubuh petir suci, garis keturunan darah iblis matahari, pengisian setan darah, kilatan spasial sayap petir, dan beberapa teknik lainnya. Suara mendesing. Pada saat ini, Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir yang menyala-nyala dan turun tepat di depan orang berjubah hitam itu. Kekuatan fisiknya yang menakutkan benar-benar mengabaikan hukum dan maksud dari lapangan kekuatan kematian orang berjubah hitam itu saat dia meninju ke depan. Zhao Feng, apakah Anda menyerah pada mata dewa dan memilih penguatan tubuh setelah berkultivasi kembali? Orang berjubah hitam itu tertawa dingin dan berbicara dengan suara yang mengerikan ketika tinju Zhao Feng hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuhnya. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia masih bisa mendengar apa yang dikatakan orang berjubah hitam itu meskipun kekuatan pukulannya menutupi segalanya. Zhao Feng bahkan lebih yakin dengan identitas orang berjubah hitam dari kalimat ini. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan Zhao Feng bukanlah apa yang dikatakan orang berjubah hitam itu, tetapi orang berjubah hitam itu sendiri. Dia bisa berdiri di sana menghadapi pukulan Zhao Feng. Orang berjubah hitam itu bahkan tidak bereaksi sama sekali, seolah dia sudah menyerah. Ini membuat Zhao Feng merasa ada yang tidak beres. Tubuh orang berjubah hitam itu ditelan oleh serangan Zhao Feng, dan tubuhnya hancur lebur oleh serangan api dan petir yang mengerikan. Yuan Sol orang berjubah hitam itu tetap berdiri di udara. Bagaimanapun, serangan yang baru saja dilancarkan Zhao Feng adalah serangan fisik murni. Namun, gelombang energi kematian terlarang datang dari belakangnya dan menyebabkan jiwa Zhao Feng bergetar. Setelah menghancurkan tubuh orang berjubah hitam menjadi beberapa bagian, Zhao Feng segera menggunakan sayap petir merah untuk menstabilkan dirinya dan berbalik. Rune dan jimat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi jiwa hitam setengah transparan, membuatnya terlihat garang dan menakutkan. Ada sepasang mata hitam di kepala jiwa. Di dalam matanya ada pusaran air abadi yang sepertinya mengarah ke jurang kematian yang tak berujung. Mata kematian, Zhao Feng segera memanggil. Penampilan Yuan Sol ini juga sangat mirip dengan Kaisar Kematian. Tapi bagaimana mungkin ini bisa menjadi Kaisar Kematian? Zhao Feng mulai panik setelah melihat ini. Kaisar Kematian menggunakan hidupnya sebagai harga untuk mengaktifkan kata-kata kematian yang terkutuk. Bagaimana mungkin dia masih hidup dan masih memiliki mata kematian? Api kematian mata gelap. Kekuatan kematian yang tak terbatas ditembakkan dari mata hitam Yuan Sol Kaisar Kematian dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang membuat Zhao Feng lengah dan memukulnya langsung. Tubuh Zhao Feng menjadi dingin karena dia merasakan bahaya kematian di jiwa dan tubuhnya. The Dark Eye Death Flames mulai melawan Zhao Feng Secret Lightning Body dan Blood Devil Sunline.
Pada saat yang sama, api hitam mulai membakar jiwa Zhao Feng. Api ini berisi hukum kematian yang membuat segalanya perlahan-lahan layu dan membusuk. Lebih dari 2000 simbol petir kesengsaraan dewa melintas di tubuh jiwa petir Zhao Feng. Jiwa Zhao Feng mengandung kekuatan petir kesengsaraan dewa, yang dapat digunakan untuk memurnikan jiwa kapan saja. Zhao Feng bahkan berhasil menggunakan tubuh jiwa petirnya untuk menyerap kekuatan petir kuno. Namun, api kematian mata gelap yang digunakan Kaisar Kematian tidak pada tingkat yang sama dengan masa lalu, dan itu memberi Zhao Feng perasaan bahwa dia menua. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan gelombang api hitam, dan mereka mulai mengikis satu sama lain. Di satu sisi adalah kematian, dan di sisi lain adalah kehancuran. Keduanya adalah kekuatan yang menakutkan. Petir kesengsaraan dewa benar-benar menghancurkan gelombang terakhir api hitam. Bagaimanapun, ini hanyalah satu serangan dari Kaisar Kematian, sedangkan jiwa Zhao Feng mengandung semua kekuatannya. Namun, tidak setiap inci jiwa Zhao Feng memiliki kekuatan God Tribulation Lightning yang tercetak di dalamnya. Kekuatan Dark Eye Dead Flames menutupi semuanya, dan beberapa di antaranya berhasil menyentuh jiwa Zhao Feng. Umur jiwaku telah menurun. Zhao Feng tercengang. Teknik jiwa Kaisar Kematian dihancurkan oleh petir kesengsaraan dewa, tetapi hukum kematian masih berhasil menyentuh tubuh jiwa petirnya. Seseorang harus tahu bahwa jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa suci. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin tangguh itu terhadap serangan jiwa. Ketahanan Zhao Feng melampaui para dewa suci tahap awal yang berspesialisasi dalam jiwa. Ini berarti, jika itu adalah dewa suci normal yang menerima serangan Kaisar Kematian secara langsung daripada Zhao Feng, umur jiwa mereka akan berkurang setidaknya 1000 tahun, tergantung pada kekuatan jiwa mereka. Gumpalan api hitam yang mendarat di tubuh Zhao Feng juga mencuri sebagian dari kekuatan hidupnya. Zhao Feng bukan satu-satunya yang terpana, Kaisar Kematian juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Sejak awal pertempuran, Zhao Feng hanya menggunakan serangan fisik. Ini membuat Kaisar Kematian berpikir bahwa pertumbuhan niat jiwa Zhao Feng lambat setelah dia mengambil tubuh yang berbeda. Namun, bahkan setelah menggunakan hukum baru kematian yang telah dia pelajari, teknik garis keturunan mata terlarang Kaisar Kematian masih diblokir oleh Zhao Feng. Ini berarti bahwa niat jiwa Zhao Feng setara dengan miliknya. Keduanya telah mencapai tingkat penguasa suci. Sepertinya aku telah meremehkanmu sekali lagi. Anda bahkan belum menjadi kaisar, tetapi Anda sudah memiliki niat jiwa seseorang pada tahap awal alam cahaya mistik. Seperti yang diharapkan dari pemilik mata dewa. Yuan Sol Kaisar Kematian tertawa dingin alih-alih merasa menyesal. Kaisar Kematian, bagaimana kabarmu, masih hidup? Zhao Feng menatap Kaisar Kematian Yuan Sol dan bertanya. Partikel debu hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Kaisar Kematian mulai berkumpul dan membentuk kulit, daging, dan tulang. Pada akhirnya adalah tubuh berjubah hitam sepenuhnya, yang kemudian menutupi Yuan Sol Kaisar Kematian. Ini adalah, mata kiri Zhao Feng melihat bahwa debu dan bagian tubuh yang dia hancurkan telah kembali ke bentuk aslinya, seolah-olah waktu telah bergerak mundur. Saat ini, Zhao Feng merasakan niat yang tak terlukiskan, menakutkan, dan tak tertahankan dari tubuh berjubah hitam. Kekuatan ini mirip dengan waktu, kematian, dan kehancuran. Itu adalah salah satu maksud dari langit dan bumi. Siapa bilang aku masih hidup? Kaisar Kematian tidak menjawab pertanyaan Zhao Feng dan mengungkapkan ekspresi sombong. Dia suka melihat keterkejutan dan kepanikan yang diungkapkan Zhao Feng. Zhao Feng ingin mengutuk setelah mendengar jawaban Kaisar Kematian, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua perhatiannya sepenuhnya tertuju pada tubuh Kaisar Kematian. Tubuh Kaisar Kematian sangat aneh, itu bahkan lebih kuat dari tubuh kematian abadi. Itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Tubuh kematian abadi memiliki atribut abadi. Secara teori, tidak ada kelemahan dalam hal survivabilitas. Namun, begitu tubuh dihancurkan, jiwa perlahan-lahan akan melemah dengan sendirinya. Inilah alasan mengapa Kaisar Kematian mencoba menemukan tubuh setelah menghancurkan diri sendiri. Namun, bahkan setelah dihancurkan oleh serangan pamungkas Zhao Feng, tubuh Kaisar Kematian baru saja pulih seperti tidak ada yang terjadi. Zhao Feng belum pernah mendengar tentang tubuh abadi dan abadi seperti ini. Ini berarti, jika Zhao Feng ingin membunuh Kaisar Kematian, dia harus membunuh jiwa Kaisar Kematian karena tubuhnya baru saja pulih ke keadaan semula bahkan jika dipecah menjadi beberapa bagian. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu yang lain juga, kata-kata terkutuk dari kematian.
Jika dia membunuh Kaisar Kematian sekali lagi, akankah dia mengaktifkan kata-kata terkutuklah kematian pada Zhao Feng lagi? Zhao Feng mulai menjadi waspada dan pandangannya bergerak maju mundur. Zhao Feng akhirnya menyadari apa yang salah. Jika Kaisar Kematian dapat menggunakan kata-kata terkutuk dari kematian lebih dari sekali, maka dia tidak akan terbunuh dan dipaksa untuk berkultivasi kembali beberapa kali di masa lalu. Jika dia bisa, maka Kaisar Kematian akan terkenal karena memiliki kemampuan untuk membunuh penguasa suci dengan sangat mudah, tetapi Zhao Feng belum pernah mendengar berita apapun tentang kata-kata terkutuk dari kematian ketika dia berada di tanah suci bela diri sejati. HMPH, aku tidak percaya kamu bisa menggunakan kata-kata terkutuk dari kematian lagi. Hati Zhao Feng sejelas cermin, dan dia menghilangkan semua ketakutan akan kata-kata terkutuk dari kematian. Tidak masalah apakah kamu masih hidup atau tidak. Aku akan membunuhmu lagi atau mati saat mencoba. Jiwa Zhao Feng jelas, dan kekuatan jiwanya menjadi lebih murni dan lebih kuat. Tekadnya tidak berubah. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, mata Kaisar Kematian menjadi kecewa dan tidak berdaya. Tetapi mereka segera digantikan oleh kemarahan dan kebencian yang tidak terbatas. Zhao Feng, sudah kubilang aku akan membuatmu memohon kematian untuk selama-lamanya. Kaisar Kematian meraung marah. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng mengedarkan maksud jiwa, dan mata kirinya berkedip dengan warna emas samar. Pada saat yang sama, dia menuangkan kekuatan jiwanya ke mata kirinya. Api menakjubkan yang dikelilingi oleh cahaya ungu dan emas langsung keluar dari mata kiri Zhao Feng. Kilau samar petir kesengsaraan dewa bisa dilihat dalam cahaya emas dan ungu. Mengapa Zhao Feng hanya berdiri di sana dan tidak melakukan serangan balik setelah dipukul oleh api kematian mata gelap Kaisar Kematian? Bola api petir berwarna emas dan ungu transparan dengan aura kehancuran mendarat di wajah Kaisar Kematian. Karena niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat Tuan Suci dan dia menggunakan teknik garis keturunan mata rahasia yang berisi kekuatan petir kesengsaraan dewa, dia dapat mengancam jiwa para Tuan Suci tahap awal. Ini adalah Zhao Feng pertama yang menggunakan teknik garis keturunan mata dengan kekuatan penuh setelah memasuki makam kekaisaran. Setiap orang yang dia temui sejauh ini terlalu lemah atau tidak perlu dibunuh. Arg! Kaisar Kematian menjerit saat kilat api emas dan ungu dan kekuatan petir kesengsaraan dewa menghancurkan tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa Kaisar Kematian, yang dipenuhi dengan tanda dan simbol misterius, dibombardir oleh api petir yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng kehilangan sebagian dari kekuatan hidupnya dan umur jiwanya karena hukum kematian Kaisar Kematian. Namun, Zhao Feng juga memberikan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada jiwa Kaisar Kematian. Tubuh Kaisar Kematian dihancurkan oleh kekuatan api dan kilat, tetapi segera pulih sekali lagi. Namun, kali ini, Zhao Feng bisa melihat bahwa ada beberapa bekas hangus di jubah hitam Kaisar Kematian. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Sudah kuduga, kekuatan petir kesengsaraan dewa masih efektif melawanmu. Zhao Feng, kamu sudah terlalu percaya diri. Saya akan menunjukkan kepada Anda Intent of Death yang benar-benar baru dan teknik-teknik garis keturunan utama dari kematian. Mata hitam Kaisar Kematian berbinar karena kebencian. Namun, dia hanya bisa melihat pemandangan Zhao Feng sekarat karena teknik garis keturunan mata kematiannya. Sementara Zhao Feng dan Kaisar Kematian bertempur, sosok Ying Tua dan Si Yulei muncul di kejauhan. Old King dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat tubuh orang berjubah hitam itu pulih setelah dihancurkan dengan sangat menyeluruh. Ekspresinya berubah secara dramatis dan dia segera berteriak, "Zhao Feng, hati-hati. Kaisar Kematian sekarang memiliki tubuh abadi samsara." Bab 968 Samsara Kematian. Saya tidak berpikir akan ada seseorang di sini yang mengenali tubuh abadi samsara. Kaisar Kematian melirik Ying Tua di kejauhan sebelum benar-benar mengabaikannya. Tubuh abadi samsara? Zhao Feng berseru sebelum mulai berpikir. Saat dia menghancurkan tubuh Kaisar Kematian, dia menyadari bahwa itu bukanlah tubuh asli Kaisar Kematian. Kekuatan misterius dari tubuh berjubah hitam membuat Zhao Feng berpikir tentang 8 mata Dewa Agung. Hanya jiwa Kaisar Kematian yang telah dihidupkan kembali. Mata samsara. Dengan bukti ini dan kata-kata Ying Tua, Zhao Feng hanya bisa memikirkan mata unik ini di antara keturunan 8 mata Dewa Agung. Dia tidak terlalu yakin tentang kemampuan mata samsara, tetapi Zhao Feng yakin bahwa tubuh abadi dan abadi Kaisar Kematian terkait dengan mata samsara.
Kaisar Kematian telah terjebak di alam Dewa Void selama beberapa ribu tahun. Bahkan jika dia terlahir kembali atau semacamnya, Zhao Feng tidak percaya bahwa Kaisar Kematian akan bisa tiba-tiba menjadi Raja Kuasi Suci hanya setelah beberapa tahun. Zhao Feng, kaulah yang membuatku seperti ini. Setelah identitas aslinya terungkap, Kaisar Kematian melepaskan raungan marah, dan kekuatan kematian terpancar dari tubuhnya. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Aku hanya ingin kamu mati. Zhao Feng memandang Kaisar Kematian dengan dingin. Itulah yang benar-benar dia inginkan. Namun, Zhao Feng bisa merasakan sakit mendengar kata-kata Kaisar Kematian. Mengapa akan ada rasa sakit jika dia cukup beruntung untuk bangkit dan mendapatkan tubuh abadi tingkat Dewa Suci? Zhao Feng tidak bisa membayangkan harga yang harus dibayar Kaisar Kematian untuk menghidupkan kembali. Harga ini kemungkinan besar bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Zhao Feng percaya bahwa harga diperlukan untuk mendapatkan kekuasaan. Contohnya adalah Nan Gongsheng mendapatkan kekuatan dewa jahat. Jika hati dan pikirannya tidak cukup kuat, dia mungkin telah diiblis, yang berarti kematian Nan Gongsheng yang sebenarnya. HMPH, Zhao Feng memandang Kaisar Kematian. Jika dia bisa membunuh Kaisar Kematian sekali, maka dia bisa membunuhnya lagi. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan menggunakan Wind Lightning Eye Flame sekali lagi. Ini adalah teknik garis keturunan dengan efek terbesar pada Kaisar Kematian. Kekuatan petir kesengsaraan dewa yang terkandung di dalamnya efektif melawan tubuh dan jiwa Kaisar Kematian. Zhao Feng, itu tidak berguna. Kaisar Kematian melolong saat dia menahan serangan Zhao Feng. Bukan hanya tubuh saya yang abadi, jiwa saya juga. Suara tawa dingin Kaisar Kematian terdengar. Jantung Zhao Feng melonjak dan alisnya saling mengunci. Tetapi dia tidak menanggapi Kaisar Kematian. Tanda hangus pada jubah hitam Kaisar Kematian belum pulih. Dia juga bisa merasakan bahwa kerusakan pada jiwa Kaisar Kematian juga belum pulih. Mengapa Kaisar Kematian mengatakan bahwa jiwanya juga abadi? Bagaimana mungkin? Benar-benar konyol. Zhao Feng, jiwa seseorang dengan tubuh abadi samsara memang abadi. Suara Ying Tua terdengar dari kejauhan. Zhao Feng hampir jatuh. Bahkan Ying Tua mengatakan itu juga. Bagaimana mungkin? Bahkan jika kau menghancurkan jiwanya hari ini, Kaisar Kematian masih bisa merangkak keluar dari samsara kematian. Suara Old Ying gemetar saat dia melihat Kaisar Kematian. Ying Tua, apakah Anda yakin sudah mengingat dengan benar? Bagaimana mungkin? Si Yulei tidak bisa mempercayainya, dan tubuhnya bergetar ketika dia melihat Kaisar Kematian. Baik tubuh dan jiwa tidak berkematian? Bagaimana mungkin? Apakah ini kemampuan mata samsara? Itu akan sangat luar biasa. Si Yulei, kamu salah paham. Old Ying menghela nafas sebelum melihat Kaisar Kematian dengan sedih. Jiwa seseorang yang telah memasuki samsara kematian tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Mereka tidak bisa mati bahkan jika mereka mau. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bepergian melintasi perbatasan samsara. Tubuh Kaisar Kematian saat ini diciptakan oleh mata samsara. Dia bahkan tidak bisa mengambil alih tubuh lain. Old Ying memiliki ekspresi serius saat dia perlahan memberitahu mereka informasi lama. Bahwa, hati si Yulei melonjak saat mendengar ini. Kaisar Kematian tidak bisa mati bahkan jika dia menginginkannya. Dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan damai atau bereinkarnasi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melintasi perbatasan samsara. Zhao Feng jelas mendengar apa yang dikatakan Ying Tua juga dan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa harganya akan begitu besar. Ini berarti bahwa jiwa Kaisar Kematian memang abadi, yang juga berarti kata-kata terkutuklah kematian pasti tidak bisa digunakan lagi. Jika seseorang bahkan tidak bisa mati, bagaimana mereka bisa mengaktifkan kata-kata terkutuklah kematian? Potensi seseorang yang memasuki samsara of death berkurang secara dramatis. Kaisar Kematian hanya beruntung karena ia memiliki mata kematian dan berhasil memahami sesuatu dengan sekarat. Namun, ini sejauh yang dia lakukan. Old Ying juga tertegun. Mungkin hanya pemilik mata kematian yang memiliki kemampuan untuk berkembang dengan mati. Namun, meskipun ini adalah kemajuan terakhir Kaisar Kematian, dia masih dapat melakukan perjalanan kemanapun dia mau di dinasti Gan Lord Agung dengan kekuatan dan hukum kematiannya. Zhao Feng, aku tidak akan pernah mati, tapi pada akhirnya kamu akan dibunuh olehku. Kaisar Kematian meraung dengan kebencian yang mendidih saat dia melihat ekspresi kaget Zhao Feng. Teknik garis keturunan mata utama kematian.
Ekspresi Kaisar Kematian berubah saat dia mengungkapkan senyuman kejam. Mata Kaisar Kematian tiba-tiba mulai berputar, dan kekuatan kematian yang tak terbatas bergabung ke tengah pusaran air. Daerah di sekitar Kaisar Kematian menjadi hitam seperti jurang kematian yang sama sekali tidak memiliki kehidupan. Tatapan kematian. Suara dingin bergema di seluruh dimensi jiwa dan menyebabkan segala sesuatu dalam jarak ribuan mil menjadi sunyi. Tudung di atas kepala Kaisar Kematian tiba-tiba jatuh ke belakang, memperlihatkan kepala yang ditutupi perban dan sepasang mata kematian hitam yang memancarkan aura kematian yang tak terbatas. Itu seperti dia adalah Dao surgawi saat dia menatap diam-diam ke Zhao Feng. Pada saat ini, hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin karena kegelisahan. Seolah-olah mereka ditutupi oleh bayang-bayang kematian, dan mereka sama sekali tidak dapat memblokir kekuatan ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Hehe, langkah ini lagi. Baik jiwamu dan jiwaku telah mencapai tahap awal dari alam cahaya mistik. Bagaimana langkah ini bisa efektif terhadap saya? Zhao Feng terkejut, tetapi dia segera tertawa. Tatapan kematian sudah lama tidak berguna melawan Zhao Feng, tetapi Kaisar Kematian seharusnya tidak sebodoh itu sehingga dia akan menggunakannya tanpa alasan. Zhao Feng dengan hati-hati mengedarkan niat jiwa dan bersiap untuk melawan tatapan kematian Kaisar Kematian. Hehe, Zhao Feng, setelah mengalami samsara kematian, hukum kematian saya menjadi lebih kuat. Hari ini, kamu akan mati. Kaisar Kematian tertawa terbahak-bahak saat melihat Zhao Feng tetap tenang. Teknik garis keturunan mata kematian yang naik ke surga mendarat di Zhao Feng. Intent of Death yang tak terbatas mengikat tubuh dan jiwa Zhao Feng. Zhao Feng menegang, dan hatinya menjadi dingin. Ini bukan tatapan kematian. Zhao Feng kaget. The Gaze of Death yang digunakan Kaisar Kematian sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. The Gaze of Death kali ini tidak menarik jiwa, sebaliknya, itu hanya terus-menerus terkikis dan mencuri daya kehidupan di tubuhnya dan umur jiwanya. Semua kehidupan dalam jarak 1000 mil dipengaruhi oleh tatapan kematian Kaisar Kematian, dan kekuatan hidup mereka perlahan terkuras habis. Bunga layu dan binatang menua menjadi tumpukan tulang. Bahkan bebatuan tampak terkikis oleh waktu hingga berubah menjadi debu tertiup angin. Seluruh dunia seakan berubah menjadi dunia kematian. Tidak ada yang tersisa di akhir. Apa ini? Si Yulei, lari. Old Ying meraung. Dia berada beberapa puluh mil jauhnya, tapi dia masih bisa merasakan kekuatan deadlock yang menakutkan padanya. Kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat memudar, dan dia kehilangan beberapa lusin tahun umur jiwanya. Suara mendesing. Si Yulei dan Old Ying dengan cepat mundur dari jangkauan teknik garis keturunan Kaisar Kematian saat jantung mereka berdebar kencang. Apa yang akan dilakukan Zhao Feng melawan teknik kematian yang begitu menakutkan? Si Yulei penuh ketakutan. Dia berspesialisasi dalam penguatan tubuh, jadi dia memiliki lebih banyak kekuatan hidup di dalam tubuhnya, yang berarti dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkan teknik garis keturunan Kaisar Kematian itu. Selanjutnya, dia hanya terkena gelombang kejut. Berapa banyak niat kematian yang perlu dihadapi Zhao Feng, yang berada tepat di tengah-tengah tatapan kematian? Hehe, kau memiliki mata dewa yang melindungimu, jadi tatap mautku tidak akan bisa menyedot jiwamu. Setelah memahami hukum baru kematian, saya membuat pandangan kematian khusus untuk Anda. Kaisar Kematian tertawa puas saat dia mengedarkan garis keturunannya dan melepaskan Intent of Death yang bahkan lebih kuat. Gaze of Death yang baru adalah serangan terkuatnya sejauh ini. Tubuh dan jiwa siapapun yang terkunci oleh serangan ini akan mulai berjalan perlahan menuju kematian dan akhirnya berubah menjadi abu. Namun, ada satu hal yang tidak akan terpengaruh oleh Intent of Death. Hanya mata dewa yang akan tersisa setelah tubuh dan jiwamu menghilang. Suara dingin Kaisar Kematian terdengar di benak Zhao Feng. Gaze of Death baru dibuat khusus untuk Zhao Feng. Itu disiapkan untuk mencuri mata dewa ke-9-nya. Target Kaisar Kematian selalu menjadi mata dewa. Tujuan kematian yang sangat kuat. Dari kelihatannya, Kaisar Kematian telah mempertaruhkan segalanya dalam serangan ini. Zhao Feng kaget. Kaisar Kematian telah mencurahkan semua kekuatan jiwa dan niat kematiannya ke dalam pandangan kematian yang baru ini. Saat ini, kekuatan hidup Zhao Feng dengan cepat menurun, dan tubuh petir suci mulai redup. Di saat yang sama, umur jiwanya juga berkurang. Meskipun jiwa Zhao Feng telah berevolusi menjadi tubuh jiwa petir dan berisi kekuatan petir kesengsaraan dewa, dia tidak dapat melawan balik tatapan kematian.
Tidak, saya tidak bisa hanya berdiri di sini dan menunggu untuk dibunuh. Selain mata kirinya, tubuh dan jiwanya Zhao Feng tidak bisa bergerak sama sekali karena dia terikat oleh Intent of Death. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan kilatan cahaya keemasan mulai muncul di mata kirinya. Pusaran air berwarna emas dan ungu tua tampaknya terhubung ke dunia ilusi emas dan ungu yang dikelilingi oleh kabut di dalam mata kiri Zhao Feng. Tatapan mata dewa, kekuatan hisap yang kuat muncul dari mata spiritual dewa Zhao Feng. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Zhao Feng, menggunakan tatapan mata dewa untuk menyerap jiwa kaisar kematian ke dalam dimensi mata kirinya. Jika dia melakukan ini, tatapan kematian kaisar kematian secara alami akan menghilang. Jiwa hitam mulai perlahan meninggalkan tubuh berjubah hitam itu. Itu Zhao Feng yang tidak berguna. Jiwamu dan jiwaku memiliki kekuatan yang sama. Kaisar kematian tertawa dengan kejam. Kaisar kematian melawan kekuatan tarikan Zhao Feng. Aku akan bisa lolos dari samsara kematian dan mendapatkan kehidupan baru jika aku mendapatkan mata dewamu. Bab 969 Disintegrasi Mata Dewa. Aku akan bisa lolos dari samsara kematian dan mendapatkan kehidupan baru jika aku mendapatkan mata dewamu. Kaisar kematian mengungkapkan ekspresi bersemangat dan galak. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Tatapan kematian yang baru menghadapi tatapan mata dewa, dan dua maksud mata yang menakutkan saling bentrok satu sama lain, menyebabkan kabut hitam di dekatnya terjalin dengan cahaya emas dan ungu. Pada saat yang sama, aura jiwa yang menakutkan menyebar ke radius 1000 mil, mengubah area di dekatnya menjadi zona terlarang. Semua simbol petir kesengsaraan dewa dalam jiwa Zhao Feng berkedip. Jiwanya seperti pencipta petir, dan kilat menyebar ke seluruh jiwanya dan memblokir erosi dari Intent of Death. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci tanpa mempedulikan harganya. Saat ini, kemenangan akan ditentukan oleh ketahanan. Jika dia berhasil menyedot jiwa kaisar kematian ke dalam dimensi mata kirinya, maka dia akan menang. Jika kaisar kematian berhasil menyedot semua kekuatan hidup Zhao Feng terlebih dahulu, maka itu akan menjadi kemenangan kaisar kematian. Namun, situasinya tidak terlihat baik. Niat jiwa kaisar kematian dan Zhao Feng berada pada level yang sama, dan tatapan mata dewa Zhao Feng telah dimodifikasi dari tatapan kematian sejak awal, yang berarti bahwa perlawanan kaisar kematian terhadapnya sangat kuat. Pada titik ini, hanya kepala kaisar kematian yang ditarik keluar. Di sisi lain, tubuh petir suci Zhao Feng sudah mencapai batasnya. Petir di sekitar tubuhnya meredup. Untungnya, Zhao Feng juga memiliki tubuh jiwa petir, jadi melemahnya jiwanya relatif lambat. Lagi pula, simbol petir kesengsaraan dewa yang tak terhitung jumlahnya tercetak di jiwa Zhao Feng dan mulai memengaruhinya, memberinya beberapa atribut dari hukum kehancuran. Kekuatan hidup dan jiwamu jauh lebih kuat dari yang aku pikirkan pertama kali. Tapi itu hanya akan membuatmu bertahan sedikit lebih lama di perbatasan kematian. Suara kaisar kematian terdengar di dimensi jiwa. Meskipun sebagian dari jiwa kaisar kematian telah ditarik keluar, matanya masih tertuju pada Zhao Feng. Sejumlah besar Deat Intent mengelilingi Zhao Feng dan perlahan-lahan melahapnya. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 mil jauhnya. Zhao Feng, aku akan datang membantumu. Suara pangeran ke-9 terdengar. Yang mulia, harap berhati-hati, Ying Tua memperingatkan. Cahaya keemasan mulai keluar dari segel putra mahkota semu pangeran ke-9 dan mulai membentuk naga di sekelilingnya. Mengandalkan pemeliharaan drakonik, pangeran ke-9 bisa memasuki daerah di mana Zhao Feng dan kaisar kematian bertempur. Pangeran ke-9, Zhao Feng goyah sejenak. Zhao Feng, yang saat ini menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Gaze of Death, samar-samar bisa merasakan pangeran ke-9 dan segel putra mahkota palsu. Pseudo Crown Prince Seal jauh lebih redup dari sebelumnya, mungkin karena dia sudah menggunakan banyak untuk menyelesaikan Secret Lord Dark Soul. Kalau tidak, pertarungan itu seharusnya tidak selesai begitu cepat. Pangeran ke-9, jangan datang. Zhao Feng berhasil memeras sedikit niat jiwa dan berbicara dengan lemah. Pemeliharaan drakonik dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Namun, pangeran ke-9 tidak berspesialisasi dalam Soul Dao, jadi dia tidak akan dapat banyak mempengaruhi situasi. Dia hanya akan menyia-nyiakan pemeliharaan drakoniknya. HMPH, kamu tidak mengkhususkan diri pada jiwa. Menggunakan pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatan pertempuran Anda tidak akan menghasilkan apa-apa.
Kaisar Kematian tertawa dingin dan sama sekali mengabaikan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dia mengandalkan perlindungan dari pemeliharaan drakonik untuk perlahan tiba dalam jarak 100 mil dari Zhao Feng. Kilatan cahaya putih tiba-tiba keluar dari segel Pangeran Mahkota Palsu Pangeran ke-9, dan itu berubah menjadi cakar naga emas sebelum mendarat di tubuh Zhao Feng. Lapisan cahaya emas dan pemeliharaan drakonik mengelilingi Zhao Feng. Zhao Feng, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Setelah melakukan ini, Pangeran ke-9 mengambil segel Putra Mahkota Semu dan dengan cepat mundur. Sialan, bocah ini, Kaisar Kematian terkutuk. Lapisan pemeliharaan drakonik ini memiliki kekuatan unik yang mirip dengan kehancuran atau kematian, dan itu langsung mengurangi tekanan Gaze of Death. Mata Zhao Feng menjadi keras, dan dia sepenuhnya mengedarkan Eye Intense-nya dalam upaya untuk menarik jiwa Kaisar Kematian. Sayangnya, pemeliharaan drakonik ini hanya bisa melindunginya untuk sementara. Jika Zhao Feng benar-benar dapat menggunakan pemeliharaan drakonik, maka dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan tatapan mata dewa. HMPH, bahkan pemeliharaan drakonik pada akhirnya akan layu. Kaisar Kematian mencibir dengan dingin saat niat kematian lebih banyak keluar dari mata hitamnya dan meningkatkan kekuatan. Weng gelombang. Perisai pemeliharaan drakonik di sekitar tubuh Zhao Feng mulai redup, tetapi erosi dalam tubuh dan jiwa Zhao Feng sangat kecil. Tidak, Gaze of Death mengedarkan Intent of Death secara maksimal sementara Gaze of the God Eye saya hanya menggunakan sedikit dao ilusi. Jiwa Kaisar Kematian begitu kuat sehingga pada dasarnya bisa mengabaikan teknik saya. Petik 2. Zhao Feng menggunakan kesempatan itu saat dia aman untuk berpikir. Raja Suci tidak bisa memasuki makam kekaisaran, dan kekuatan panah pembunuh dewa telah mencapai tingkat Raja Suci, jadi dia jelas tidak bisa menggunakannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia memang menggunakan panah pembunuh dewa, itu tidak akan benar-benar membunuh Kaisar Kematian, jadi apa gunanya menyia-nyiakannya? Namun, apalagi yang bisa dilakukan Zhao Feng untuk menghadapi bahaya hidup dan mati ini? Apa, sudahkah kamu menyerah? Hahaha, Kaisar Kematian merasakan tatapan mata Dewa Zhao Feng melemah, dan dia langsung mulai tertawa. Istirahat, suara dingin Kaisar Kematian terdengar. Pemeliharaan drakonik di sekitar tubuh Zhao Feng ditelan oleh niat kematian, dan kekuatan kematian yang tak terbatas sekali lagi mengelilingi Zhao Feng seperti ratusan juta ular berbisa. Kehidupan mulai memudar, dan jiwa mulai layu. Mata kematian berisi Intent of Death. Lalu bagaimana dengan mata Tuhan saya? Zhao Feng memiliki pertanyaan karena dia merasakan kekuatan kematian yang tak terbatas di sekelilingnya. Jika itu masalahnya, cahaya keemasan misterius tiba-tiba mulai berkedip di mata kiri Zhao Feng, dan rambut emasnya bertiup dengan liar. Dalam dimensi mata kirinya, bola emas misterius mulai bergerak, dan riak emas yang sepertinya berisi asal mula segala sesuatu di dunia mulai menyebar. Tuhan, mata, disintegrasi. Cahaya emas dan ungu mulai berputar di mata kiri Zhao Feng, dan langsung melewati Kaisar Kematian. Apa ini? Jiwa Kaisar Kematian kembali ke tubuhnya setelah tatapan mata dewa berakhir, tetapi riak emas misterius ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kaisar Kematian tiba-tiba menyadari bahwa bagian dari tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Atom yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan-lahan menghilang, seolah-olah mereka tidak ada sejak awal. Segala sesuatu yang Kaisar Kematian telah lenyap. Ini, kekuatan apa ini? Kaisar Kematian berteriak ketakutan. Hukum kematiannya membuat segalanya, termasuk benda fisik dan jiwa, perlahan menua sampai mati. Namun, bahkan Kaisar Kematian tidak memahami teori di balik kekuatan misterius yang diperlihatkan Zhao Feng. Itu seperti seseorang yang melihat tangan dan kaki mereka tiba-tiba menghilang sampai mereka benar-benar menghilang dari dunia. Pada akhirnya, Kaisar Kematian tidak akan memiliki apa-apa lagi dan menghilang sepenuhnya. Bola misterius dalam dimensi mata kiri Zhao Feng melepaskan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya setiap detik. Maksud mataku habis begitu cepat. Zhao Feng melompat ketakutan. Disintegrasi mata dewa menggunakan kekuatan di dalam bola emas misterius untuk membubarkan tubuh Kaisar Kematian. Dalam hal kekuatan, itu setara dengan Gaze of Death. Namun, Zhao Feng mampu melawan kembali kekuatan kematian, sementara Kaisar Kematian hanya bisa menyaksikan segala sesuatu yang menjadi miliknya perlahan memudar. Tubuh Kaisar Kematian segera hancur, meninggalkan jiwa Kaisar Kematian mengambang di udara.
Zhao Feng masih bisa merasakan atom-atom tubuh abadi samsara perlahan berkumpul bersama dalam upaya untuk pulih, tetapi tingkat pemulihannya tidak secepat kecepatan penyebarannya. Kaisar kematian perlahan menghilang dari dunia ini, suara dingin Zhao Feng terdengar. Bagaimana ini mungkin? Biarpun mata dewamu berevolusi lagi, kau tidak bisa memiliki kemampuan seaneh itu. Kaisar kematian berteriak ketakutan. Alasan dia takut adalah karena tubuh abadi samsara yang menghilang tidak pulih. Kaisar kematian bertanya-tanya apakah dia akan terbangun dari samsara kematian lagi jika dia benar-benar menghilang. Tubuh petir suci Zhao Feng lemah, dia kehilangan beberapa ribu tahun umurnya, dan tubuhnya mulai layu, tetapi tubuh kaisar kematian telah benar-benar menghilang dan jiwanya menjadi transparan. Saat jiwanya memudar, kekuatan-kekuatan jiwanya jelas berkurang, mengakibatkan Gaze of Death menjadi lebih lemah. Zhao Feng merasa bahwa maksud matanya yang kuat hampir habis, dan sensasi menyakitkan muncul dari mata kirinya. Jika dia terus begini, Zhao Feng akan kehilangan lebih banyak lagi, dan kaisar kematian hanya akan bisa bangkit dari samsara kematian lagi bahkan jika dia benar-benar hancur. Maksud mata Zhao Feng menyentuh bola emas misterius itu sekali lagi, dan frekuensi riaknya dipercepat. Jiwa kaisar kematian mulai memudar menjadi ketiadaan bahkan lebih cepat. Sejak dia memperoleh tubuh abadi samsara, kaisar kematian tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Tubuh abadi samsaraku masih belum pulih. Kaisar kematian tiba-tiba menghentikan pandangan kematian. Lari! Jiwa redup kaisar kematian berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan mencoba melarikan diri. Mau kabur? HMPH! Zhao Feng mencibir dingin dan menggunakan tatapan mata dewa lagi tanpa memperhatikan maksud matanya. Kekuatan hisap yang kuat datang dari mata kiri emas Zhao Feng. Zhao Feng sudah siap kali ini, dia tidak akan membiarkan Yuan Soul kaisar kematian melarikan diri dengan mudah seperti terakhir kali. Begitu kaisar kematian memasuki dimensi mata kiri Zhao Feng, dia akan menguncinya dan tidak pernah membiarkannya mati, mencegahnya untuk bangkit kembali melalui samsara kematian. Namun, riak tiba-tiba muncul di udara dan mengeluarkan kekuatan yang tak tertahankan. Sepasang mata yang seperti neraka perlahan terlihat di atas jiwa lemah kaisar kematian, dan riak kegelapan mulai berputar perlahan seperti samsara kehidupan dan kematian. Hidup dan kematiannya adalah milik samsara of Death. Bab 970 Mencuri Mata. Hidup dan kematiannya adalah milik samsara of Death. Sepasang mata kuning gelap seperti neraka perlahan terlihat di atas jiwa lemah kaisar kematian, dan riak kegelapan mulai berputar perlahan seperti samsara hidup dan mati. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil yang baru saja lolos dari kehancuran mata dewa Zhao Feng dan Intent of Death tiba-tiba jatuh ke dalam jurang samsara sekali lagi. Seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah itu adalah penjara. Ketika Zhao Feng melihat sepasang mata kuning gelap, dia sepertinya melihat masa lalu dan masa depannya. Lingkaran hitam di matanya seperti takdir hidup, yang tidak dapat dilihatnya. Jadi, ini Eye of Samsara? Zhao Feng tercengang. Mata samsara memiliki kemampuan untuk membuat jiwa menjadi abadi dengan menciptakan tubuh abadi samsara. Ada juga kemampuan lain yang bahkan tidak diketahui Zhao Feng. Pada saat ini, mata samsara telah turun ke makam kekaisaran. Namun, target mata samsara bukanlah Zhao Feng, itu adalah kaisar kematian. Niat yang kuat tiba-tiba keluar dari mata samsara yang bahkan membuat niat jiwa kuat Zhao Feng bergetar. Sebuah kekuatan menarik muncul dari mata samsara, dan jiwa kaisar kematian perlahan-lahan menjauh dari tatapan mata dewa Zhao Feng saat diseret ke atas oleh kekuatan yang bahkan lebih kuat. Kekuatan hisap ini benar-benar melampaui tatapan mata dewa Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng baru saja menggunakan disintegrasi mata dewa, yang hampir sepenuhnya menggunakan maksud mata Zhao Feng. Zhao Feng saat ini berada di batas kemampuannya. Pada saat yang sama, tubuh abadi samsara kaisar kematian mulai perlahan pulih dan membungkus jiwa kaisar kematian karena Zhao Feng tidak lagi menggunakan disintegrasi mata dewa. Melihat ini, kaisar kematian menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa tubuh abadi samsara tidak akan berfungsi lagi. Dari kelihatannya, meskipun mata dewa Zhao Feng telah berevolusi, dia masih tidak dapat membunuh kaisar kematian, yang telah jatuh ke dalam samsara kematian. Zhao Feng, pengejaranku tidak akan pernah berakhir. Setelah Anda meninggalkan makam kekaisaran, saya akan memperoleh tubuh abadi samsara dari seorang dewa suci dan menunggu Anda.
Petik 2. Kaisar Kematian mengikuti aliran mata samsara dan perlahan memasuki samsara kematian, meninggalkan jangkauan tatapan mata Dewa Zhao Feng. Zhao Feng memiliki ekspresi jelek, dan kemarahan sepertinya membakar matanya. Jiwa Kaisar Kematian telah mencapai tahap awal dari alam cahaya mistik. Jika dia bisa mendapatkan tubuh abadi samsara di alam cahaya mistik tahap awal juga, maka kekuatan bertarungnya akan meningkat secara dramatis. Pada saat itu, serangan jiwa bukanlah satu-satunya keahlian Kaisar Kematian, kekuatan kematian dari serangan fisiknya juga akan sangat mengancam Zhao Feng. Bagaimanapun, tubuh petir suci Zhao Feng belum memiliki atribut abadi. Jika dihancurkan, Zhao Feng harus mulai berkultivasi kembali. Melihat jiwa Kaisar Kematian dan tubuh abadi samsara perlahan memasuki mata samsara, ekspresi Zhao Feng berubah. Matanya menjadi tegas. Zhao Feng menghentikan tatapan mata dewa dan menutup matanya. Hehe, Kaisar Kematian tertawa setelah melihat Zhao Feng menghentikan pandangan mata dewa. Dia termasuk dalam samsara of death. Bahkan jika Zhao Feng berada di kondisi puncaknya, tatapan mata dewanya tidak akan bisa melampaui samsara kematian. Namun, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya keemasan bersinar ke kepala Kaisar Kematian dan langsung menembusnya. Apa ini? Kaisar Kematian berhenti sejenak. Kekuatan ini sepertinya tidak dibuat dari kekuatan fisik atau jiwa, dan itu tidak mempengaruhi dia sama sekali. Seolah-olah itu tidak termasuk dalam dimensi ini. Tetapi bahkan jika itu mempengaruhi dia, lalu apa? Kaisar Kematian tersenyum ketika dia melihat bahwa teknik Zhao Feng tidak berguna. Jiwa Kaisar Kematian telah jatuh ke dalam samsara kematian dan dia memiliki tubuh abadi samsara, yang berarti bahwa dia tidak bisa mati. Apa yang bisa dilakukan Zhao Feng padanya? Bubarkan, Zhao Feng dengan lembut berkata saat cahaya keemasan yang samar tiba-tiba menggambar lingkaran di sekitar mata kanan Kaisar Kematian. Kaisar Kematian memiliki ekspresi menghina, tetapi dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh di jiwanya. Ini adalah, ekspresi Kaisar Kematian berubah secara dramatis. Mata kirinya melihat pemandangan yang menakutkan, mata kanannya perlahan melayang keluar. Mata kematiannya diperoleh melalui warisan jiwa, jadi dia masih memilikinya bahkan setelah dihidupkan kembali. Pada saat ini, ada lubang di mana mata kanan Kaisar Kematian seharusnya berada. Mata kematian melayang di udara di depan jiwanya. Gangguan spasial mulai muncul di sekitar mata kematian kanan. Kaisar Kematian sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi ketakutan dan panik. Meskipun Eye of Death kanannya telah meninggalkan jiwanya, itu masih berisi maksud jiwa. Menghancurkan, penghancuran diri, Kaisar Kematian masih bisa terhubung ke mata kematian kanan. Selama dia menghancurkan mata kematian kanan, itu akan muncul lagi dari samsara kematian. Namun, di saat berikutnya, mata kematian kanan benar-benar lenyap, begitu pula hubungan antara Kaisar Kematian dan mata kematian kanan. Zhao Feng, mata kematianku, di mana kamu menyembunyikan Eye of Death-ku? Kaisar Kematian gagal menghancurkan sendiri mata kematiannya dan meraung. Ekspresinya menjadi bengkok, dan dia bertingkah seperti orang gila. Seluruh alasan dia mulai mengejar Zhao Feng di tempat pertama adalah untuk mencuri mata dewa kesembilannya, tetapi sekarang mata kematian kanannya sendiri dicuri oleh Zhao Feng yang sama. Kaisar Kematian tidak bisa mengatasinya. Dia tahu bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan mata kanannya di suatu tempat. Bagaimana ini mungkin? Anda benar-benar menggali Eye of Death saya? Ini tidak mungkin. Kaisar Kematian hampir menjadi gila, dan dia berjuang untuk melarikan diri dari kekuatan hisap Eye of Samsara. Dia ingin menyerang Zhao Feng dan mengulitinya hidup-hidup. Dia tidak bisa memahami kekuatan macam apa cahaya misterius itu atau bagaimana itu bisa memisahkan Eye of Death dari jiwanya. Kaisar Kematian berjuang dan menggunakan Intent of Death untuk melawan mata samsara, tapi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari mata samsara? Zhao Feng, kembalikan Eye of Death-ku. Kaisar Kematian benar-benar tersedot ke dalam mata samsara. Hehe, saat kamu datang lain kali, ingatlah untuk memberikan mata kematianmu yang lain. Suara gembira Zhao Feng terdengar saat dia mengungkapkan terima kasihnya kepada Kaisar Kematian. Setelah kehilangan satu Eye of Death, kekuatan Gaze of Death akan berkurang secara dramatis. Bahkan jika dia memiliki tubuh abadi samsara tingkat Dewa Suci tahap awal lain kali, Zhao Feng tidak perlu takut padanya. The Eye of Samsara melirik Zhao Feng setelah menghisap Kaisar Kematian, lalu perlahan menutup dan memudar ke udara.
Mata samsara, gumam Zhao Feng saat dia turun dari langit dan duduk di tanah. Meskipun maksud matanya dan bola emas misteriusnya telah habis, Zhao Feng masih menggunakan satu lagi disintegrasi mata dewa pada akhirnya. Rasa sakit menusuk dan sensasi mengantuk menyapu mata kiri Zhao Feng. Dia segera menggunakan beberapa tumbuhan dan obat. Zhao Feng sangat lemah sekarang. Setelah terkikis oleh niat kematian, baik jiwa dan keadaan keberadaannya telah melemah. Tapi untungnya, fondasi Zhao Feng sangat kuat, dia akan bisa pulih dengan cepat. Zhao Feng mengedarkan kayu angin petir untuk melengkapi obat dan menyembuhkan tubuh dan jiwanya. Tubuhnya yang layu segera mulai pulih. Kecepatan pemulihan Zhao Feng sangat kuat, selama dia memiliki kekuatan hidup yang cukup, dia bisa pulih. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan Eye of Death ini untukku. Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya. Mata kematian yang ada dalam kondisi seperti jiwa melayang dengan tenang di atas bola emas misterius. Itu berisi maksud jiwa kaisar kematian, tapi itu benar-benar ditekan. Setelah saya pulih, saya akan menggunakan petir kesengsaraan dewa untuk menyingkirkan niat kematian, tapi mata kematian ini, gumam Zhao Feng. Zhao Feng telah memperoleh teknik yang dikenal sebagai teknik mencuri mata terlarang dari 3 mata suci. Isinya informasi dan teori di balik pencurian dan transplantasi mata, tapi belum ada yang mencobanya. Selain itu, pengetahuan ini hanya berdasarkan objek fisik, dan tingkatnya relatif rendah. Mata kematian yang Zhao Feng saat ini telah ada dalam kondisi jiwa. Jika aku gagal, mata kematian mungkin akan hancur, yang akan mengembalikannya kepada kaisar kematian. Hati Zhao Feng menjadi berat. Bahkan jika Zhao Feng memiliki teknik mencuri mata yang lengkap, dia tidak akan berani menggunakannya. Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan mata kematian dalam dimensi mata dewanya untuk saat ini. Ini setidaknya akan menghilangkan masalah yang ditimbulkan kaisar kematian. Kaisar kematian bermata satu tidak akan bisa mengancam Zhao Feng. Di dalam lautan bambu, Eye of Samsara yang transparan muncul di depan seorang tetua. Tubuh berjubah hitam tiba-tiba turun dari mata samsara. Kebebasanmu berakhir di sini, kata orang yang lebih tua. Tidak, jangan. Zhao Feng mengambil mata kematian saya. Aku harus mendapatkannya kembali dan mencuri mata dewanya. Petik 2. Kaisar kematian berlutut di tanah dan memohon kesakitan. Kamu tidak bisa berhasil. Tetua memiliki ekspresi tenang saat dia melihat ke kejauhan dengan sepasang mata gelap. Tidak, jika Anda telah memberi saya tubuh abadi samsara dari alam cahaya mistik tahap awal dari awal, saya tidak akan kalah. Kaisar kematian meraung dengan amarah dan kebencian. HMPH, lingkaran hitam di mata tetua itu tiba-tiba mulai berputar. Arg, jangan. Simbol hitam dan kutukan di sekitar kaisar kematian mulai berkedip, dan kekuatan samsara yang tak tertahankan dilepaskan. Jiwa dan tubuh kaisar kematian mulai berputar dan perlahan terkoyak. Tubuh dan jiwa kaisar kematian hancur berkeping-keping di bawah rasa sakit yang luar biasa. Detik berikutnya, sosok hitam tampak muncul di mata samsara yang lebih tua. Tetua itu kemudian perlahan berjalan menuju ruang bambu. Murid, katakan padaku mimpimu kemarin. Baik, seorang gadis muda berpakaian hijau samar dengan sepasang mata yang jernih di dalam ruangan bambu tersenyum tipis. Dia memberi orang lain perasaan tenang dan damai. Dalam mimpi itu, ayahku adalah tuan kota, dan saat pertarungan untuk menjadi tunanganku akan segera berakhir, seorang pemuda bermata satu tiba, tapi aku tidak dapat mengingat namanya.